البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu indak ya Wahyu tentang apa? Bahrain. Nah, siapa itu sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Bahrain untuk mengambil jizyah mereka? Siapa? Siapa? Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Jadi baik, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Bahrain itu di mana Bahrain? Indak Nafi'. Di daerah Irak. Baik. Antara Basrah dan Hajar. Terletak di antara kota Basrah dan Hajar. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk mengambil jizyah? Orang-orang atau penduduk Bahrain ditarik jizyah, kenapa? Indah Ukasha. Kenapa? Satu kaum ketika diambil jizyah, kenapa sebabnya? Apa Iqbal? Dikarenakan mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin, tapi tidak mau masuk ke dalam Islam. Nah, maka diberi jalan keluar. Untuk mereka membayar jizyah. Sehingga ada sulh, perdamaian. Tapi tetap mereka harus tunduk dengan kekuasaan kaum muslimin. Baik. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Man awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Siapa itu orang yang pertama kali melempar panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam jihad? Wal jawab Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti sekarang kita masuk pada sahabat yang keberapa? Yang ketujuh dari al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia. Kunyahnya Abu Ishaq. Abu Waqqas namanya siapa? Malik. Tapi Sa'ad bin Malik. Di sana juga ada Sa'ad bin Malik yang lain, siapa? Arin? Abu Sa'id Al-Khudri. Bedakan. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu apa? Sa'ad bin Malik bin Ahyab. Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan.
Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab yang tergabung pada Kilab ibni Murrah. Nah, yaitu bergabung dengan Nabi dalam nasab pada siapa? Kilab bin Murrah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang banyak. Selain beliau adalah termasuk deretan 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, juga beliau masuk dalam deretan 6 orang ashabus syura yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan beliau ridha terhadap mereka. Naam. Ahlu syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuk Islam termasuk awal-awal, dan beliau masuk ketika masih berumur 17 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah dan ikut dalam perang Badar. Nah, disinilah ya khonifillah. Nah, beliau sebagai orang yang pertama kali melempar panah dalam jihad fisabilillah. Kemudian perang-perang berikutnya beliau mengikuti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikenal dengan keberanian dan juga dikenal dengan kemuliaan. Dipilih oleh Umar sebagai amir di daerah Kufah. Dan juga dikenal dengan seorang yang mujabud da'wah. Seorang yang memiliki doa yang dikabulkan, seorang yang doanya mustajab. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut dibawakan dalam kitab kita. Wa dalilu athar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sungguhnya aku adalah orang pertama kali dari kalangan Arab yang melempar panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya merupakan kemuliaan karena menjadi contoh yang baik. Nah, menjadi teladan yang baik dalam jihad fi sabilillah. Dan ar-rami, melempar panah qanifillah, termasuk salah satu pokok dalam kekuatan di peperangan. Oleh karena itulah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk orang-orang kufar itu kekuatan yang kalian mampu. Rasul katakan ala innal quwwata rami, ala innal quwwata rami. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah kekuatan dalam melempar, baik itu melempar panah maupun melempar tombak. Dan di antara kemahiran Sa'ad khanifillah, bentuk kemahiran Sa'ad radhiyallahu anhu dalam melempar panah banyak datang hadis. Di antaranya ikhwanifillah apa yang disebutkan setelahnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Sa'ad untuk melempar panah dan menjadikan tebusannya bapak dan ibu beliau.
Kita baca poin berikutnya, man huwal ladzi qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irmi fidaka abi wa ummi. Siapa itu orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, irmi fidaka abi wa ummi. Lemparlah, yaitu lemparlah panah tebusan untukmu bapak dan ibuku. Nah, digabungkan ikhwani fillah. Nah, bapak dan ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai fida, sebagai tebusan. Ini menunjukkan keutamaan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan tafdiyah ini akhwan, atau pemberian tebusan ini ibarat ya, yang menunjukkan tentang mulianya kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seseorang tidaklah akan menebus dengan sesuatu untuk orang lain kecuali apa? Dikarenakan orang yang ditebus itu adalah orang yang mulia di sisinya. Nah, apalagi yang digunakan untuk menebus siapa? Orang tua. Ini ungkapan menunjukkan besarnya kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melempar panah kepada Sa'ad datang dalam beberapa hadis, ikhwan. Di antaranya juga yang seperti ini selain hadis yang disebutkan dalam kitab kita baca dulu. Wa dalilu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawayhi li ahadin ghairi Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu. Fa innahu ja'ala yaqulu lahu yawma Uhud irmi fidaka abi wa ummi. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua orang tuanya untuk seorang pun, maksudnya sebagai tebusan, selain untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik yang dimaksud di sini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena sungguhnya beliau mengatakan kepada Sa'ad pada hari peperangan Uhud, irmi fidaka abi wa ummi. Tapi akhwani fillah hasar, yaitu pembatasan bahwasanya Rasul menggabungkan kedua orang tuanya sebagai tebusan hanya untuk Sa'ad saja, ini dibawa pada kondisi sebatas pengetahuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena datang hadis yang lain berhubungan dengan keutamaan Zubair bin Al-Awwam. Karena dalam perang Khandaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga gabungkan ikhwani fillah untuk Zubair bin Al-Awwam fidaka abi wa ummi. Sehingga perkataan Ali ini dibawa pada kondisi yang beliau ketahui, atau juga dibawa pada kondisi pada peperangan Uhud saja. Karena pada peperangan Khandaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dengan yang semisal itu untuk siapa? Dalam perang Khandaq siapa? Tadi siapa ini? Faisal. Untuk Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Naam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ikhwani fillah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, beliau mengisahkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a lahu abawaihi yaum Uhud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan
sebagai tebusan untuk Sa'ad kedua orang tuanya pada hari Uhud, yaitu dalam kalimat tadi, irmi fidaka abi wa ummi. Asal muasalnya bagaimana? Beliau katakan, kana rajulun minal musyrikin qad ahraqal muslimina, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam irmi fidaka abi wa ummi. Adalah pada perang Uhud tersebut ada seorang laki-laki dari kalangan musyrikin yang dia membuat kaum muslimin kocar-kacir, dalam artian merangsek ke depan, kemudian membuat mereka banyak yang terluka. Nah, membuka barisan kaum muslimin, menimbulkan darar yang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, irmi fidaka abi wa ummi. Kemudian Sa'ad mengatakan, fanaza'tu lahu bisahmin laisa fihi naslun. Apa nasl? Ada kabar Zaid? Aku pun cabut anak panah tapi tidak ada nasalnya. Apa nasl? Hah? Taib, mata anak panah. Jadi cuma tinggal batangnya saja. Taib, beliau cabut panah yang tidak ada matanya ini, tidak ada bagian yang runcingnya. Laisa fihi naslun. Fa asabtu jambahu fasaqata fankashafat auratuh. Maka aku lempar anak panah yang tidak memiliki mata itu, sehingga mengenai sisi tubuh orang tersebut, dia pun terjatuh dan terbuka auratnya. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nadartu ila nawajidih. Maka Nabi tertawa. Karena dihinakan orang kafir itu. Dengan anak panah tidak ada matanya saja sudah KO. Jatuh, terbuka auratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi nawajid, gigi geraham. Dan di sini juga syahid bolehnya ikhwanifillah seorang gembira dengan dengan kecelakaan yang menimpa orang-orang kufar, kecelakaan yang menimpa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di medan peperangan, karena mereka musuh Allah. Di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, qanifillah, juga semangat beliau untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turun ayat, qanifillah, yang menegaskan tentang penjagaan Allah terhadap Rasulnya, wallahu ya'simuka minan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanifillah meminta ada orang yang menjaga beliau. Maka beliau tawarkan, layata rajulan salihan min ashabi yahrusunil lailah. Ini beliau katakan kepada Aisyah. Rasulullah satu malam terjaga, tidak bisa tidur, tidak tenang. Di awal tiba di Madinah. Maka beliau katakan kepada sang istri, seandainya saja ada laki-laki yang saleh yang menjagaku pada malam ini. Qalat, maka Aisyah kemudian mengatakan, fa baina nahnu kadzalik sami'na khashkhasata silah. Ketika kami dalam kondisi itu, kami mendengar suara senjata. Senjata gemerincing atau gesekan senjata. Faqala man hadha? Qala Sa'd bin Abi Waqqas. Siapa ini? Dan ternyata beliau adalah Sa'd bin Abi Waqqas, menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepedulian Sa'd. Padahal Rasul tidak mengatakan hal itu kepada siapapun, cuma kepada istrinya, tapi ternyata Sa'd dengan kesadaran sendiri melakukan itu.
Ketika ditanya, "Ma ja'a bik?" qala waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada di hatiku kekhawatiran terhadap keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka beliau pun yang menjaganya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi Sa'ad. Juga berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, akhwani fillah, turun ayat Al-Quran yang senantiasa dibaca sampai hari kiamat. Berhubungan dengan kisah beliau dengan sang ibu, karena ibunya kafir. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas kafir, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bahwasanya turun berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, beliau mengatakan, halifat Ummu Sa'din alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidini wala ta'kul wala tashrab. Ibunya Sa'ad bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sampai Sa'ad kufur dari agamanya. Dan si ibu juga tidak akan mau makan, tidak mau minum. Jadi ini ancaman. Milih mana? Nah, ibumu mati atau kamu meninggalkan agama Islam. Taib. Dan juga berdalil. Si ibu berdalil, akhwat. Za'amta anna Allah wasaka biwalidaik wa ana ummuk. Ya, kamu mengaku bahwasanya nama Allah berwasiat untuk apa? Berbakti pada kedua orang tuamu, dan aku ibumu. Wa ana amuruka bihada, dan aku memerintahkanmu untuk apa? Meninggalkan agama Muhammad. Syubhat, ya tidak? Nah, qala makathat thalathan hatta ghusyi'a 'alaiha minal jahl. Ya, dia lakukan itu, si ibu lakukan itu selama 3 hari sampai apa? Betul-betul ya kepayahan, tidak makan, tidak minum 3 hari. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Imarah fasaqaha faja'ala tad'u ala Sa'd. Maka anaknya pun kemudian apa? Berdiri dan memberi minum kepada sang ibu. Baik. Kemudian si ibu mendoakan kejelekan untuk Sa'd. Ya. Di sini karena saking marahnya enggak mau kufur, didoakan kejelekan. Maka turunlah ayat fa anzalallahu azza wa jalla fil Qur'an hadhil ayah wassaynal insana biwalidayhi wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam surat Luqman ayat 15. Nah, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi apabila keduanya memaksa untuk menyekutukanku pada perkara yang tidak ada ilmu padanya, maka jangan engkau mentaati keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaulilah mereka berdua di dunia secara ma'ruf. Jadi ini hubungannya dengan Sa'ad. Juga di sini dalil, ikhwan, bahwasanya doa kejelekan dari orang tua apabila tidak dalam kondisi hak tidak akan bermandarat. Tidak akan bermandarat. Si ibu ini mendoakan kejelekan, mungkin dilaknat, mungkin kutuk dan seterusnya. Tapi kalau si ibu tidak dalam kondisi yang benar, tidak akan bermandarat. Misalnya anak, dia ingin melakukan sunnah, atau seorang wanita ingin memakai hijab yang syar'i. Ibunya marah-marah, didoakan kejelekan dan seterusnya, ini tidak akan bermanfaat. Nah, karena doa tersebut doa apa? Doa yang isinya apa? Itsm, isinya dosa. Dan dosa yang berisi doa yang berisi dosa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua,
berhubungan dengan surat Al-Anfal. Turun ayat yang pertama dari surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, ini juga berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah mendapatkan ghanimah yang banyak. Kemudian Sa'ad yang mendapati pedang yang dia sangat ingin memilikinya. Maka Sa'ad kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nafilni hadha sayf fa ana man qad alimta halah." Wahai Rasulullah, berikan pedang ini untuk. Dan engkau tahu, ya aku adalah orang yang engkau telah ketahui keadaannya. Tapi Nabi memerintahkan untuk mengembalikan ke tempat di mana dia mengambilnya. Taib. Kemudian ketika mau meletakkan, masih kepingin lagi, ini kan pedang bagus mungkin dalam diri dia, sangat kepingin memiliki pedang tersebut. Kemudian datang kepada Nabi minta itu lagi, dan Nabi memerintahkan untuk dikembalikan ke tempatnya. Ketika itulah turun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Itu semuanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalian meminta al-anfal, ya, dari bagian harta rampasan perang, maka Nabi diperintahkan untuk menjawab bahwasanya itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Kemudian juga ayat yang ketiga berhubungan dengan masalah wasiat. Berhubungan dengan wasiat ini masyhur as-sulus wa as-sulusu katsir. Untuk menjelaskan tentang batasan wasiat yang ada dalam Al-Qur'an. Imba di wasiyati yusa biha au dain. Tapi ini hadis bukan ayat. Yaitu as-sulus wa as-sulusu katsir. Sedangkan ayat berhubungan dengan khamr. Berhubungan dengan khamr. Turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaitan, ini berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu di surat Al-Maidah ayat 90. Kisahnya kenapa asal muasal turunnya ayat ini? Dikarenakan saat itu, sebelum khamar diharamkan, ikhwani fillah, merupakan kebiasaan Arab, ya, minum khamar. Saat itu saat mendatangi kaum Ansar dan Muhajirin, kemudian dipanggil untuk minum dan makan bersama dengan mereka sebelum diharamkan khamar. Maka saat pun mendatangi panggilan tersebut dan ikut minum-minum bersama mereka. Kemudian namanya sedang minum-minum, akhirnya Sa'ad kemudian mengatakan al-muhajirun khairun minal ansar. Muhajirin itu lebih bagus daripada Ansar. Maka tidak terima yang lainnya dari kaum Ansar. Seorang laki-laki akhirnya memegang lehyah, taib, dua bagian lehyahnya Sa'ad, sisi kanan sisi kirinya, dipegang kemudian dipukul, taib, kemudian hidungnya terluka, ini kelahi gara-gara gara-gara minum khamar. Dan mereka punya udzur karena saat itu kondisi akibat dari khamar. Barulah turun pengharaman khamar secara tegas. Ini 3 ayat, akhwan, yang turun berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa tadi yang pertama? Ayat di surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi. Yang kedua, awal surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Yang ketiga, tentang pengharaman khamar. Ini juga menunjukkan keutamaan
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan di antara dalil yang menunjukkan beliau itu seorang yang mujabud dakwah, seorang yang doanya mustajab, yaitu kisah pada peperangan Badar, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan pada peperangan Yaum Badrin, kuntu armi baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ad'u sahma fi kaidil qaus summa aqul Allahumma zalzil aqdamahum wa ar'ib qulubahum waf'al bihim waf'al, fa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma istajib li Sa'ad. Dan sanadnya hasan. Ketika Sa'ad berdoa di perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar diijabahi doanya. Demikian pula pada riwayat Bazzar, ya ikhwan. Nabi mengatakan Allahumma istajib lahu idza da'aka. Ini sebab kenapa Sa'ad memiliki doa yang mustajab, karena Nabi mendoakan itu. Nah, Nabi mendoakan agar doa Sa'ad itu mustajab. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar dan rijalnya sahih. Ketika Nabi mendengar Sa'ad berdoa, kemudian mengatakan Allahumma istajib lahu idza da'aka. Ya Allah, kabulkanlah doanya apabila dia berdoa. Ini tentunya keutamaan yang besar. Naam, keutamaan yang besar untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini sebagian dari keutamaan-keutamaan beliau. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillah.